Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai materi genetik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biokimia 2 dengan saya Hilyatul Malihah dan NIM 18030234012 dari kelas KB 2018. Sebelum membahas tentang ekspresi gen, maka terlebih dahulu kita akan belajar tentang genetika dan gen. Genetika berkaitan dengan banyak hal kompleks dalam tubuh, seperti penyakit, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh, seperti tinggi badan yang bisa disebabkan pengaruh genetika dari orang tua, dan lain-lain. Kemudian gen. Gen adalah sekuen DNA dengan panjang minimum tertentu yang mengkode urutan lengkap asam amino suatu polipeptida atau RNA, atau mRNA, tRNA, dan rRNA. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom, yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur proses metabolisme dan perkembangannya. Selanjutnya adalah DNA dan RNA. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Molekul DNA berbentuk double helix. DNA terdiri atas susunan kimia yang terdiri atas 3 macam molekul, yaitu gula pentosa atau deoksiribosa asam fosfat dan basa nitrogen yang terdiri atas basa purin dan pirimidin. Kemudian RNA adalah polinukleotida, namun ukurannya lebih pendek dari DNA dan memiliki satu rantai atau single helix. Perbedaan dari DNA dan RNA adalah DNA memiliki double strand atau untaian ganda, sedangkan RNA memiliki untaian tunggal. Kemudian atom yang mengikat pada molekul DNA adalah H, sedangkan atom pada RNA adalah OH. Dan perbedaannya adalah basa yang digunakan DNA adalah tiamin, sedangkan basa pada RNA adalah urasil. Kemudian adalah ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein, namun ada juga berupa senyawa-senyawa RNA fungsional yang tidak merupakan kode untuk protein, misalnya tRNA atau transfer RNA, rRNA atau ribosomal RNA, dan snRNA atau small nuclear RNA. Gambaran besarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Sebuah DNA dengan untaian gen di dalamnya mengalami transkripsi menjadi primary transcript, kemudian mengalami proses post-transkripsional processing menjadi mature mRNA. Proses ini terjadi di nukleotida. Proses ini dapat mengalami mRNA degradasi. Kemudian, mature mRNA mengalami translasi menjadi protein inaktif. Kemudian mengalami post-translational processing menjadi modified protein inaktif, kemudian protein akan ditransport. Proses dari gen menjadi protein adalah sebagai berikut. DNA molekul yang di dalamnya terdapat gen 1, gen 2, dan gen 3 akan mengalami transkripsi menjadi mRNA, kemudian akan mengalami translasi menjadi protein. Pada masing-masing gen terdapat kode yang berupa basa-basa dari DNA. Pada DNA strand sebagai template atau cetakannya dari 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian setelah ditranskrip, basa dari 5 aksen ke 3 aksen adalah komplemennya. Seperti adenin menjadi urasil. Kemudian 3 basa tersebut adalah kodon. Kodon
menjadi asam amino yang disebut TRP. Kemudian kodan berikutnya membentuk asam amino lain lagi, dan seterusnya. Kemudian kumpulan dari asam amino ini disebut dengan protein. Terdapat 6 tahapan kontrol ekspresi gen. Yang pertama yaitu DNA akan mengalami transcriptional control menjadi primary RNA transcript. Kemudian akan mengalami RNA processing control menjadi mRNA. Proses ini terjadi pada nukleus. Kemudian mRNA mengalami RNA transport control dan kemudian akan mengalami translasi dan degradrasi. Proses translasi ini terjadi pada sitosol. Apabila mRNA mengalami translasi, maka akan menjadi protein, dan apabila mRNA mengalami degradrasi, maka akan menjadi inaktif mRNA. mRNA yang menjadi protein akan mengalami proses protein activity control, sehingga menjadi inaktif protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Dogma sentral biologi molekuler. DNA ditranskripsi oleh enzim RNA polimerase menjadi mRNA. mRNA yang terbentuk mengalami proses pasca transkripsi berupa pembuangan intron sehingga menjadi RNA mature. mRNA ditranslasi menjadi urutan asam amino atau protein yang terjadi di sitosol. DNA diperbanyak melalui proses replikasi yang melibatkan enzim DNA polimerase. Yang pertama adalah replikasi DNA. Pada replikasi DNA, komponen-komponen yang terlibat adalah template atau DNA cetakan, yang kedua origin of replication, yang ketiga protein, yang keempat nukleotida, dan yang terakhir adalah enzim. Enzim pada replikasi DNA berupa girase, helikase, primase, DNA polimerase, dan ligase. Terdapat 3 enzim DNA polimerase yaitu DNA polimerase 1, DNA polimerase 2, dan DNA polimerase 3. Proses terjadinya replikasi DNA. DNA helikase membuka dsDNA menghasilkan 2 ssDNA yang membentang 5 aksen sampai 3 aksen dan 3 aksen sampai 5 aksen. Kedua ssDNA distabilkan oleh single strand binding protein atau SSB. ssDNA menjadi lurus dan tidak membengkak, penting untuk kerja enzim yang mensintesis untai DNA baru. DNA polimerase mensintesis untai DNA baru dengan menginkorporasikan DNTP ke ujung OH3 aksen primer atau nascent DNA, membentuk ikatan diester fosfat antara hidroksil 3 aksen polinukleotida yang sudah terbentuk dan fosfat 5 aksen nukleotida yang diinkorporasikan DNA polimerase, mensintesis untai baru dari 5 aksen ke 3 aksen dan membaca template dari 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik atau di sitoplasma pada sel prokariotik. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Untuk DNA yang menjadi cetakan disebut untai template atau template strain, sedangkan untai DNA pasangannya disebut untai kode atau coding strain. Pada proses transkripsi DNA, template dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan sintesis RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Terdapat 3 tahapan transkripsi yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan transkripsi yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi terjadi pada daerah DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi yang disebut sebagai promoter. Suatu promoter merupakan awal atau yang menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua untai heliks DNA yang digunakan sebagai cetakan. Proses yang kedua adalah elongasi. Pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA cetakan membentuk kompleks transkripsi. Selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan, sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA
yang sedang diperpanjang pada ujung 3 aksennya. Jadi, elongasi atau polimerisasi RNA berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen, sementara RNA polimerasenya sendiri bergerak dari 3 aksen ke 5 aksen di sepanjang untai DNA cetakan. Proses selanjutnya yaitu terminasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator yang ditranskripsi merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya. Pada sel prokariotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada akhir sinyal terminasi, yaitu polimerase mencapai titik terminasi sampai melepas RNA dan DNA. Berakhirnya polimerisasi RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi karena RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Terminasi transkripsi dapat terjadi oleh dua sebab, yaitu terminasi yang hanya bergantung kepada urutan basa cetakan atau disebut terminasi diri, dan terminasi yang memerlukan kehadiran suatu protein khusus atau protein Rho. Di antara keduanya, terminasi diri lebih umum dijumpai. Terminasi diri terjadi pada urutan palindrom yang diikuti oleh beberapa adenin. Urutan palindrom adalah urutan yang sama jika dibaca dari dua arah yang berlawanan. Oleh karena urutan palindrom ini biasa diselingi oleh beberapa basa tertentu, maka molekul RNA yang dihasilkan akan mempunyai ujung terminasi berbentuk batang dan skala atau loop. Proses selanjutnya adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida atau kodon yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA. Terdapat 3 tahapan translasi yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan translasi yang pertama adalah inisiasi. Tahap inisiasi terjadi karena adanya 3 komponen yaitu mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Kemudian yang kedua adalah elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi, asam-asam amino ditambahkan satu persatu diawali dari asam amino pertama, yaitu metionin. Dan yang ketiga adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga ribosom mencapai codon stop. Triplet basa codon stop adalah UAA, UAG, dan UGA.